آياتنا عجبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan para akhwat, para bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bicarakan suatu ibadah yang mulia, ibadah yang sering tidak diperhatikan, ya, padahal dia merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang terpuji, ya. Yang ibadah tersebut Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu Allah menyebutkan sekelompok orang yang mulia yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda, yang mereka selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan di atas lambung mereka ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, sungguhnya Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzaban nar, maka lindungilah kami dari azab neraka Jahannam. Kemudian Allah lanjutkan tentang perkataan mereka, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan seterusnya bisa dilihat di akhir-akhir surat Ali Imran tentang orang-orang yang disebut oleh Allah dengan ulil albab, yaitu orang-orang yang cerdas. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan secara khusus mereka melakukan suatu ibadah yang mulia, itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan Allah menyebutkan mereka dengan ulil albab, ya, dengan ulil albab, yaitu orang-orang yang cerdas, yang pemikiran tersebut mengantarkan mereka akhirnya berlindung kepada Allah dari azab neraka Jahannam. Kata mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, sungguhnya Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Faqina adzaban nar. Maka lindungilah kami dari azab neraka Jahannam. Inilah ibadah disebut dengan ibadah tafakkur. Ibadah tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Ibadah merenungkan tentang keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan seorang ingat kepada Allah dan takut dengan hari akhirat. Ya. Karena sebenarnya yang berfikir tentang keagungan ciptaan Allah bukan cuma orang-orang beriman. Orang-orang kafir juga mereka memikirkan tentang keindahan alam semesta, tentang bagaimana sunan kauniyah, tentang aturan-aturan alam, ya, bagaimana nizam pengaturan berjalannya, beredarnya bintang-bintang, rembulan, kemudian matahari, orbit-orbitnya. Mereka juga renungkan tentang makhlukat, tentang hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Tetapi tafakkur mereka tidak mengantarkan mereka kepada keimanan kepada Allah, apalagi mengingat tentang hari akhirat. Kenapa? Karena tafakkur mereka, pemikiran yang mereka lakukan bukan pemikiran ibadah, tetapi tafakkur al-madi, yaitu murni pemikiran karena materi, murni karena materi. Sehingga pemikiran seperti yang mereka lakukan, sehingga mereka menemukan penemuan-penemuan yang hebat, mereka merumuskan rumus-rumus yang hebat berkaitan dengan alam semesta. Namun hal ini tidak menjadikan, ya, mereka takut akan akhirat. Bahkan banyak di antara mereka malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat di sebagian fisikawan, ilmuwan-ilmuwan, justru mereka merenungkan tentang alam semesta, tidak menjadikan mereka beriman, justru mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang kita bicarakan ini adalah tafakkur yang merupakan ibadah. Saya ingatkan, tafakkur ada dua. Tafakkur yang murni hanya berfikir tentang duniawi, ya. Tafakkur yang kita niatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita bicarakan adalah tafakkur yang
Tafakur yang apa? I'malul fikr, yaitu memeras otak, berfikir tentang keagungan alam semesta. Untuk apa? Untuk takut kepada Allah, untuk takut dengan hari akhirat. Baik. Rindu. Tafakkur ya. Jadi ada dua ya. Namanya tafakkur ibadah. Kemudian tafakkur murni materi. Murni. Yang kita bicarakan yang ini yang merupakan ibadah. Ini yang merupakan ciri-ciri ya orang-orang yang dipuji oleh Allah disebut dengan ulil albab. Orang-orang yang cerdas. Adapun ini dilakukan oleh orang-orang kafir juga melakukannya. Orang kafir juga melakukannya. Ya. Ya. Ya, di antaranya dengan niat duniawi. Bahkan di antara mereka ada yang kufur. Mereka ada yang jadi ateis ya. Baik, adapun tafakkur ibadah, apa tujuan? Apa tujuannya tafakkur ibadah? Tujuannya apa? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan tujuan dari tafakkur dua, yaitu semakin meyakini adanya Allah, kemudian semakin mengagungkan Allah. Nah, kalau orang sudah semakin mengagungkan Allah, maka dia akan semakin bersiap bertemu dengan hari akhirat. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sadar bahwasanya kita diciptakan di alam semesta ini, Allah mengatakan afahasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian di atas muka bumi cuma sia-sia tanpa ada tujuan? Enggak, kita diciptakan di alam semesta ini ada tujuan dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan tentang bagaimana Allah menampakkan keagungannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina, dalam surat Fussilat kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan menampakkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda keagungan kami fil afaq, di ufuk ya, di cakrawala, wa fi anfusihim, dan juga pada diri-diri mereka, hatta yatabayyan, hingga jelas bagi mereka annahul haq, bahwasanya Allah adalah hak, Allah adalah benar-benar ada, dan Allah benar-benar yang berhak disembah, dan Allah yang akan bangkitkan manusia untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Ya, sanurihim ayatina, kami nampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Dalam Al-Qur'an juga banyak. Allah mengatakan misalnya ya, wa fis sama'i wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis sama'i ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada diri kalian, apakah kalian tidak melihat ya? Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Kata Allah, pada bumi ya ayatul lil muqinin, ada tanda-tanda bagi orang yang meyakini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat bagaimana agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Allah juga berfirman, inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Sungguh pada langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana penciptaan alam semesta dalam banyak ayat, ya, dalam banyak ayat. Allah suruh memikirkan tentang langit misalnya, bagaimana agungnya langit, bagaimana luasnya langit, yang Allah bentangkan langit tersebut tanpa ada tiang yang menyangganya, kemudian luas, begitu luas tanpa ada celah-celah, ya, sama sekali di langit tersebut. Dan ini semua agar manusia berfikir. Afala yanzuruna
ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kepada langit bagaimana diangkat langit tersebut. Ya. Dan seterusnya. Jadi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang tafakkur fi khalqillah, merenungkan tentang agungnya penciptaan-penciptaan Allah, agar kita semakin sadar bahwasanya Allah itu benar-benar ada, ya. Dan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan Allah ada, maka kita harus bersiap. Kita akan bertemu dengan Allah suatu hari, cepat atau lambat, ya. Jika malaikat maut datang mencabut nyawa kita, maka kita akan segera dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan, ya. Hal ini juga perlu kita bahas. Kenapa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena mulai muncul orang-orang ateis, ya, orang-orang yang meragukan adanya Tuhan, dan ini mulai tersebar di berbagai macam media, ya. Orang-orang yang ragu Allah itu ada atau tidak. Ini perlu kita bantah mereka dengan menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah itu ada dan Allah Maha Agung. Baik. Jadi kita tadi sudah jelaskan bahwasanya dua poin yang akan kita bahas, yang meyakini adanya Allah dan juga memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua poin yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Pertama, memikirkan adanya Allah, yang kedua memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang perlu kita tafakkurkan, ya. Biar sudah dipotong, sudah. Sekarang kita bahas tentang dalil-dalil adanya Allah. Ya, tafakkur tentang dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan, ya, bahwasanya Allah itu ada, ya, di antaranya, ya. Yang pertama, dalil makhluk yang muhdats. Muhdats itu artinya baru, ya. Menunjukkan adanya muhdits, yaitu yang mencipta. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surat At-Tur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang mencipta? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dalam surat At-Tur, ya, dalam surat At-Tur. Saya lupa nomor ayatnya, ya. Perhatikan ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ayat ini pernah didengar oleh seorang sahabat ketika masih musyrik, namanya Jubair bin Mut'im. Ketika dia datang ke Madinah, kemudian dia mendengar Nabi membaca dalam salat Maghrib surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in. Ini waktu masih kafir. Kata dia, kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku lepas. Itulah yang membuat dia akhirnya masuk Islam. Ini ayat yang sederhana ini, ya, yang singkat tapi luar biasa kandungannya, menjadikan Jubair bin Mut'im akhirnya masuk Islam, ya. Dan ini sebenarnya ada sisi bantahan kepada orang-orang ateis yang mereka mengatakan alam terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan dan yang lainnya, ya. Ini hanyalah omong kosong, ya. Kita bilang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tidak ada suatu yang terjadi kecuali ada yang menjadikannya, ya.
Ini kaidah sangat sederhana, kaidah ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali ada yang mengadakannya. Ya, kecuali ada yang mengadakan. Makanya Allah mengatakan, am khuliqu, apa mereka diciptakan tanpa ada yang mencipta? Mustahil. Ini kemungkinan pertama. Ini harus ada yang menciptakan. Atau kemungkinan yang kedua, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tentu juga mustahil, harus ada yang menciptakan. Ya, makanya ketika seorang Arab Badui ditanya, ya, apa dalil bahwasanya Tuhan itu ada? Dia mengatakan, al-ba'ra tadullu alal ba'ir. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Ya. Kemudian dia mengatakan, al-athar yadullu alal masir. Adanya bekas tapak jalan menunjukkan ada perjalanan. Buktinya ada bekas jalannya. Kemudian dia mengatakan as-sama'u dzatul abraj wal ardu dzatu fijaj wal amwaju wal biharu dzatul amwaj ala yadullu ala ilahin wahid. Bumi-bumi yang ada jalan-jalannya, langit yang penuh dengan bintang-bintang, laut yang ada ombak-ombaknya, apakah tidak menunjukkan ada penciptanya? Harusnya ada penciptanya. Enggak mungkin semua terjadi dengan apa? Sendirinya. Oleh karenanya Abu Hanifah ketika berdialog dengan orang ateis, dia mengatakan, wahai orang-orang ateis, bayangkan ada suatu kapal yang kemudian berlabuh ke Sungai Dujlah tanpa ada nahkodanya, tanpa ada ABK-nya, anak buah kapal, kemudian sampai di Sungai Dujlah, kemudian menurunkan barang-barang sendiri, kemudian naik barang-barang lagi, kemudian berlabuh ke pelabuhan berikutnya tanpa ada nahkoda. Kata mereka enggak mungkin. Maka Abu Hanifah mengatakan, bagaimana dengan alam semesta ini? Enggak mungkin bisa beratur, berjalan dengan adanya tanpa ada yang mengaturnya. Ya. Oleh karenanya, kita lihat alam semesta ini suatu yang baru. Manusia, dulu kita enggak ada, kemudian ada. Dulu rumah enggak ada, kemudian kita bangun. Ya, dulu pohon enggak ada, kemudian tumbuh. Dulu hewan enggak ada, kemudian ada. Ya. Maka logikanya, ya, ini agak mikir-mikir sedikit ya, tapi mudah-mudahan para hadirin sudah pada makan siang ya. Logikanya ya, sederhana begini ya. Makhluk-makhluk adalah muhdas. Muhdas itu baru ya. Dalilnya apa? Dalilnya musyahadah. Kita lihat langsung. Kita lihat langsung. Ya, buktinya dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dari ada menjadi tiada. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, logika menunjukkan bahwasanya muhdas, sesuatu yang baru ada, pasti ada yang mengadakan. Ini sangat logis ya. Dalilnya apa? Logika. Baik. Sekarang yang mengadakan tersebut. Ya, kita pindah ke sini ya. Yang mengadakan, yang membuat, atau yang mencipta. Ada berapa kemungkinan, dan ini kita perlu untuk kita bicara dengan orang-orang ateis. Yang pertama adalah al-adam. Asalnya tidak ada. Ya, kata mereka. Atau yang mengatakan ya, yang buat tersebut apa namanya? Alam membuat dirinya sendiri. Alam membuat dirinya sendiri. Yang ketiga, pembuat tersebut diciptakan juga oleh pembuat makhluk yang lainnya. Yang terakhir, bahwasanya pencipta tersebut qadim ya, tanpa ya tidak diciptakan. Ini saya perlu sampaikan kenapa? Karena ada beberapa ateis yang kemudian mempermasalahkan hal ini ya. Padahal dalilnya sangat jelas ya. Kalau kita ada anak kecil kita dorong, nggak mungkin kita bilang nggak ada yang dorong. Pasti dia terdorong. Kenapa? Kamu terdorong sendiri, nggak mungkin. Anak kecil paham, pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Nah, mereka mengatakan alam semesta
ya, mencipta alam semesta. Ada yang mengatakan asalnya alam itu dari tidak ada tiba-tiba ada. Asalnya alam tidak ada. Alam dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ini tentu tidak logis ya, sangat tidak logis. Kenapa tidak logis? Ini tidak logis. Ya. Kenapa? Karena bagaimana suatu yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Ya. Aneh bagaimana suatu yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Ini tentu tidak ada, tidak mungkin diilmiahkan. Bagaimana ya sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Menjadi ada, mengadakan. Lantas bagaimana pula bisa mengadakan yang lain selain dirinya? Bagaimana pula mencipta selainnya? Sedangkan untuk menciptakan dirinya sendiri tidak mampu, dia tidak ada, bagaimana menjadi ada? Ya. Kemudian ada yang mengatakan alam membuat dirinya sendiri. Ini juga bagaimana ya? Bagaimana alam buat dirinya sendiri? Ya, dia dulunya bagaimana? Bagaimana kok tiba-tiba ada ya? Bagaimana kok tiba-tiba ada? Enggak mungkin alam membuat dirinya. Apalagi orang-orang ateis mengatakan alam asalnya adalah suatu benda seperti teori Big Bang, suatu benda yang keras kemudian meledak, kemudian besar-besar. Kata mereka ini alam. Kita lihat alam sekarang, kita lihat gunung, bintang, kemudian hewan-hewan, tumbuhan. Mereka tidak bisa apa-apa. Kok tiba-tiba kemudian bisa menciptakan dirinya sendiri, ya? Kemudian keluar dengan berbagai macam makhluk, ya. Bagaimana bisa berpikir dari sesuatu yang tidak benda mati, ya kata mereka benda mati, kemudian ketika meledak keluar manusia, keluar hewan, keluar. Ini juga sangat tidak logis ya. Yang berikutnya mereka mengatakan ya, bahwasanya alam tersebut diciptakan oleh pencipta yang lain yang tidak ada penghujungnya. Dan ini sering dijadikan dalil orang ateis. Mereka mengatakan, ya, mereka bilang, lantas siapa yang ciptakan Tuhan? Ya. Kata mereka kalau Tuhan, dan ini kita bilang ini sering mereka, kalau kita bilang ada yang ada berarti ada yang mengadakan. Kalau gitu sampai pada titik sampai pada titik namanya Tuhan. Tuhan itu tidak ada yang mengadakan dia. Dia ada dengan sendirinya. Dia azali. Ini kemungkinan yang keempat. Kata mereka, lantas siapa yang menciptakan Tuhan? Bagaimana bantahnya dengan syubhat ini? Kita mengatakan, ini sudah sering sampaikan, tapi saya ulangi lagi ya. Jadi, kalau seandainya keberadaan sesuatu ya tidak bisa ada kecuali dengan ada sebab sebelumnya dan sebab sebelumnya bergantung kepada sebab sebelumnya dan sebab sebelumnya bergantung kepada sebelumnya dan seterusnya tidak ada penghujung, maka ini barang tidak akan ada. Ya. Barang ini tidak akan ada. Ya. Misalnya, ya saya tidak akan minum kopi kecuali orang di belakang saya kasih saya kopi. Dan orang yang di belakang saya tidak akan minum kopi kecuali yang di belakangnya kasih kopi juga. Dan orang di belakang lagi tidak akan minum kopi kecuali yang di belakangnya akan kasih kopi juga. Dan ternyata tidak ada penghujungnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya tidak akan minum kopi. Saya hanya bisa minum kopi kalau ternyata di ujungnya ada titik terakhir yang tidak ada yang kasih kopi dia. Dia yang pembuat kopi. Baru kemudian sampai kepada saya. Saya ulangi logikanya. Kata mereka lah, alam semesta kalau ada pencipta, terus siapa yang menciptakan Tuhan? Kita bilang enggak. Kita lihat alam semesta ada. Alam semesta ada berarti ada yang mengadakan. Seandainya keberadaan alam semesta ini bergantung kepada sebab yang tidak pernah ada ujungnya, maka alam semesta ini enggak ada. Logikanya bagaimana? Logikanya begini. Contoh, saya mau minum kopi. Saya hanya bisa minum kopi kecuali kalau saya dikasih kopi oleh orang belakang saya. Orang belakang saya tidak akan minum kopi kecuali yang kasih kopi orang belakangnya. Dan orang belakangnya tidak akan minum kopi kecuali kasih. Kalau ternyata di ujung ini nggak ada ujungnya, berarti nggak ada kopi. Nggak ada kopi. Harus ada titik terakhir, start, berhenti, yang kasih kopi. Maka kalau dikatakan bahwasanya alam tidak terjadi kecuali ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya tidak terjadi kecuali ada yang menciptakannya. Menciptanya tidak terjadi. Terus nggak ada ujungnya, berarti alam tidak akan ada. Kenyataannya alam ini ada. Kenyataannya alam ini ada. Kalau kenyataannya alam ini ada, berarti harus berhenti pada satu titik yang Maha Pencipta dan dia tidak diciptakan. Ya. Bantahannya, ini sering ditanya oleh orang ateis nih. Bantahannya bahwasanya jika
jika kejadian alam bergantung kepada sebab yang tiada penghujungnya, maka alam tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kenyataannya alam itu ada. Alam ada. Berarti sebabnya akan berhenti kepada pencipta, Maha Pencipta, yang dia tidak diciptakan. Inilah zat tersebut, pencipta tersebut, qadim, tidak diciptakan. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, berfikirlah tentang keagungan Allah, akan datang syaitan, kemudian berkata kepada engkau, kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Kalau ada pemikiran tersebut, bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahwasanya itu tidak mungkin. Maka kita bantah dengan logika ini, ya. Ini sering dia, kalau kita bertemu, mudah-mudahan tidak bertemu dengan ateis, tapi kalau ateis sering berdalil dengan ini. Maka kita bilang tidak mungkin alam semesta ini ada kecuali penciptanya. Seandainya setiap pencipta ada yang menciptakan terus, yang mencipta diciptakan terus, tidak ada wujudnya, maka alam ini tidak akan pernah ada. Ini penafsiran atau penjelasan dari firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ya diciptakan tanpa ada pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya, dua-duanya tidak masuk akal. Yang benar kemungkinan yang berikutnya, mereka diciptakan oleh pencipta. Ini dua pemikiran yang logika yang tidak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Jawabannya tidak mungkin. Am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya juga tidak mungkin. Jawabannya juga tidak mungkin. Baik. Logika berikutnya atau pemikiran berikutnya disebut dengan ya dalil al-ihkam, ya. Yaitu itqan apa ini? Sempurnanya ya makhluk-makhluk Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah" dalam surat Sajdah. Kemudian Allah berfirman juga, "Sun Allah alladzi atqana kulla syai'." Kata Allah, ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala mutqin, itu profesional. Kalau kita bahasa Indonesia, itqan itu profesional. Ya, Allah menciptakan makhluknya dengan profesional. Dan kita lihat bagaimana makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan. Ini menunjukkan pasti ada pencipta, ya. Sementara orang-orang ateis mereka mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ya bahwasanya semua terjadi dengan tiba-tiba, tanpa ada yang menciptakan. Kita bilang kalau terjadi dengan tiba-tiba bagaimana bisa sempurna? Apakah ini jawaban Tuhannya orang ateis adalah apa? Tiba-tiba, sudfah, tiba-tiba begitu, tiba-tiba. Kita bilang kalau tiba-tiba bagaimana bisa menciptakan dengan manusia sempurna? Lihat bagaimana, ya, kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian bagaimana tangan, bagaimana mafasilnya, bagaimana sendi-sendinya, bagaimana bisa memegang, ya. Lihatlah bagaimana wajah, bagaimana hidung, bagaimana organ-organ dalam tubuh. Ini enggak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Allah itqan. Allah ciptakan dengan hewan-hewan, Allah ciptakan semut, Allah ciptakan lalat dengan begitu sempurna, yang memang begitu kerjaannya, tapi sempurna. Makanya Allah mengatakan, "Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaba wa lijtama'u lah." Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan lalat, ya. Oleh karenanya tidak mungkin, ini menunjukkan ya kesempurnaan
makhluk-makhluk Allah menunjukkan tidak mungkin semua terjadi dengan tiba-tiba atau tidak sengaja. Mau pakai teori apapun yang mereka lakukan. Lihat, orang-orang ateis mereka mengatakan terjadi alam dengan berbagai macam teori. Ada namanya teori bintang kembar yang dua bintang satu meledak akhirnya berputar pada yang lainnya. Ada namanya teori kabut nebula, ada teori namanya Big Bang yang dulu benda yang sangat padat kemudian meledak ya. Lama-lama menjadi alam semesta. Kalau semua itu terjadi dengan sendirinya ya. Jadi dengan sendirinya. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi manusia, menjadi hewan, menjadi cowok, cewek, enggak mungkin. Ini semua pasti ada yang membuat, yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Enggak mungkin ya. Kalau terjadi dengan sendirinya tidak mungkin ya. Baik. Ini di antara bantahannya mereka mengatakan alam membuat dirinya sendiri, asalnya alam ada dengan sendirinya. Ya. Kata mereka alam ada dengan sendirinya. Kita bilang bantahannya, saya kurang di sini tadi, di antara bantahan. Saya bilang, alam semesta, ini kita pindahin ke sini ya. Alam semesta, ada dua kemungkinan. Ya. Asalnya ada, asalnya tidak ada. Tentunya kita orang Islam meyakini orang beragama alam asalnya tidak ada. Kemudian diadakan Allah. Nah, kalau mereka mengatakan asalnya ada, alam itu asalnya ada, seharusnya maka bantahannya kalau alam asalnya itu ada, harusnya dia tidak boleh berubah menjadi tidak ada. Maka tidak ada namanya di alam ini suatu yang hilang, yang sirna. Enggak boleh, karena dia hukum asalnya ada. Bagaimana kemudian tiba-tiba ada, kemudian dia mengalami kematian, mengalami perubahan, itu berarti menunjukkan dia asalnya tidak ada. Saya ulangi logika saja ya. Kalau alam asalnya ada, harusnya dia tetap pada asal. Kemudian harusnya ya tidak ada yang dimulai dengan ketiadaan. Di alam ini harusnya tidak ada yang dimulai ketiadaan. Kenyataannya banyak perkara yang dimulai dengan ketiadaan. Contohnya kita dulunya tidak ada, kemudian ada. Berarti kita asalnya bukan ada. Saya ulangi, kalau alam itu asalnya sudah ada, harusnya dia tidak pernah menjadi tidak ada. Karena dia hukum asalnya ada. Ya. Kemudian kenyataan yang kedua, kita lihat banyak di alam semesta yang tidak ada menjadi ada. Berarti hukum asalnya bukan ada. Dan itu hanyalah logika mereka. Baik, ini pendalilan yang kedua. Kita lanjutkan pendalilan yang ketiga, tolong dihapus. Baik, dalil berikutnya tafakkur ya tentang dalil-dalil adanya Allah. Ada 3 dalil lagi insyaallah kita singkatkan ya. Yang pertama disebut dalil ikhtisas atau dalil takhsis. Yang kedua namanya dalil takdir. Ini sederhana aja. Yang ketiga namanya dalilul jamal. Ya. Dalil takhsis yaitu dalil pengkhususan.
Ya, kemudian dalil takdir, dalil pengkadaran ya. Dalil artinya pengkadaran. Pengkadaran. Ya, kemudian dalil keindahan. Ada juga yang terakhir, mohon maaf ada yang keempat, namanya dalil gharizah. Dalil naluri ya. Dalil naluri. Baik, ini semua disebutkan dalil untuk membantah orang-orang ateis yang menyatakan tidak adanya Tuhan. Adapun dalil takhsis maksudnya apa? Maksudnya Allah menjadikan makhluk dengan kekhususannya masing-masing. Itu Allah ya menjadikan makhluk dengan kekhususannya masing-masing. Ya. Contoh Allah menjadikan ya contoh air laut ya. Air laut asin ya. Air hujan ya, air hujan tawar misalnya ya. Bahkan sebenarnya mengatakan lihat air yang ada di dalam tubuh kita saja, air mulut beda dengan air mata, beda dengan air yang mungkin di telinga, itu rasanya beda ya. Dengan kadar yang berbeda dengan yang berbeda. Kenapa? Karena semua ada pengkhususan. Ini menunjukkan tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba. Ini pasti ada yang mengadakan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, afara'aitum ma tashrabun. Dalam surat Al-Waqi'ah. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasha'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat dengan apa yang kalian minum, yaitu air tawar? Antum anzaltumuhu minal muzni. Apa kalian yang menurunkan air tersebut dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan? Lau nasha'u laja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak, kami jadikan air hujan tersebut dalam kondisi asin. Falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur? Ya. Jadi maksudnya Allah mengkhususkan air yang turun hujan, air tawar. Padahal mungkin sumbernya dari berbagai air laut, asin. Tapi begitu naik dengan proses yang Allah kehendaki, dengan penguapan akhirnya turun dalam kondisi tawar. Kalau Allah berkehendak, jadi asin. Nah, Allah mengkhususkan air tersebut menjadi tawar, kemudian air laut tetap asin, supaya bangkai-bangkai kalau mati di situ tidak menimbulkan bau dan yang lainnya. Siapa yang menentukan ini semua? Pengkhususan seperti ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tidak mungkin Allah Tuhan tidak ada. Ini enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Yang mengatakan semua terjadi sendiri orang bahlul, orang goblok ya, yang tidak berpikir. Anak kecil saja kalau kita dorong dia tahu ada yang dorong ya. Kalau ada kue enak enggak mungkin terjadi dengan tiba-tiba, enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi dengan tiba-tiba. Mau dia pakai logika apa? Taib, kita bicara tentang orang-orang para fisikawan yang menolak adanya Tuhan. Dia bilang sekarang logika Tuhan, alam semesta terjadi dari suatu benda padat kemudian mengalami infijar, peledakan, disebut dengan teori Big Bang. Kita katakan ini benda yang padat itu dari mana datangnya? Siapa yang ciptakan? Kalau dia bilang tiba-tiba ada, ya itu namanya enggak logis tiba-tiba ada. Kita bilang karulah tiba-tiba ada. Seharusnya kan dia diam terus. Kenapa dia meledak? Siapa yang meledakkan? Enggak logis mereka bilang tiba-tiba ada. Taib, tiba-tiba ada. Kok tiba-tiba meledak? Siapa yang meledakkan? Oh, tiba-tiba meledak. Kok tiba-tiba jadi manusia, jadi hewan? Kok tiba-tiba jadi manusia? Oh, tiba-tiba jadi laki-laki, tiba perempuan. Tiba-tiba jadi monyet, tiba enggak mungkin. Ini semua mustahil. Tuhan pasti ada yang mengatur itu semua. Enggak mungkin tidak ada. Baik. Dalil takdir, pengkadaran. Maksudnya apa? Maksudnya semua ditakdirkan oleh Allah ya. Dalilnya di antara misalnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir, dengan ukuran ya. Nah, Allah juga wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah, perhatikan sini, kami turunkan dari langit hujan biqadarin, dengan ukuran. Ya. Hujan ini subhanallah, perhatikan hujan. Allah turunkan sesuai dengan kebutuhan ya. Ya. Terkecuali Allah berkehendak untuk memberikan musibah. Asalnya hujan turun dengan keperluan,
Allah turunkan pada tempat ini sesuai dengan Allah kehendaki, ya. Seandainya hujan turun tidak berhenti-berhenti, kita semua binasa. Ya. Tetapi Allah pada dasarnya memberikan hujan sebagaimana aturannya. Terkadang Allah memberikan musibah, terkadang Allah memberikan kekeringan, tapi Allah turunkan semua dengan qadar, dengan ukuran yang Allah kehendaki. Ya, contohnya juga misalnya bicara tentang matahari, kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urujunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar. Kata Allah, matahari berjalan sesuai dengan orbitnya. Di mustaqarril laha itu orbitnya. Bayangkan matahari mungkin diciptakan entah berapa juta tahun sebelum manusia diciptakan, dan dia dari dulu berjalan di atas, wa kullun fi falakin yasbahun. Kata Allah, matahari di atas orbitnya, rembulan di atas orbitnya. Seandainya matahari dekat daripada kondisi yang seharusnya, maka kita mungkin sudah kepanasan dan binasa. Seandainya matahari jauh meninggalkan orbitnya, mungkin kita sudah mati kedinginan. Siapa yang mengatur matahari? Bagaimana matahari bisa konstan sampai jutaan tahun tetap nyalanya seperti itu, panasnya sampai pada kita, padahal para fisikawan mengatakan jaraknya mungkin 1 juta berapa, 150 juta tahun perjalanan, ya, 150 juta kilo. Bagaimana sampai kepada kita? Kita aja kalau mau nyalain api, membakar suatu kampung butuh berapa gas, ya, untuk bisa nyalakan api yang bertahan 1 minggu, sudah habis energi. Ini bayangkan jutaan tahun nyala, kemudian sesuai dengan orbitnya, tidak. Kemudian dia berjalan sesuai dengan waktunya, tidak cepat-cepat. Kalau kita ingin cepat sih ingin cepat, apalagi musim Ramadan, ingin segera terbenam agar kita segera berbuka. Namun subhanallah, Allah atur sesuai dengan orbitnya. Semuanya ada aturannya. Rembulan, matahari ada rembulannya. Kita bicara oksigen. Oksigen, kita ini tiap hari hirup oksigen. Allah kasih dengan kadarnya. Coba kalau oksigen di mana-mana, kita berbakar sedikit meledak. Terbakar di mana-mana, baru nyala korek sudah kebakar. Tapi oksigen ada kadarnya, Allah kasih kadar. Ini yang ngatur, apakah terjadi dengan sendirinya? Kalau orang ateis, iya terjadi dengan sendirinya. Kita bilang, enggak logis, Tuhan kalian itu adalah tiba-tiba terjadi dengan sendirinya. Sangat tidak logis, ya. Kemudian berikutnya dalil naluri. Ini dalil goriza, ya. Banyak naluri, ya. Misalnya hewan-hewan. Kita bicara tentang semut, ya, para ulama menyebut semut. Semut itu, ya, umurnya ada yang cuma beberapa minggu, ya. Ada yang bisa agak lama. Tapi dia dilahirkan, kemudian dari telurnya, kemudian ketika pecah, tidak ada bapak dan ibunya, dia tidak lihat. Tetapi begitu pecah semut-semut tersebut dari telurnya, dia langsung tahu tugasnya. Ada semut pekerja, ada semut pejantan, ada semut, subhanallah. Siapa yang ngajarin? Naluri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Yang telah mentakdirkan dan fahada, memberi petunjuk. Dari mana semut itu tahu saya bagian pekerja? Langsung dengan giat dia bekerja. Dari mana satu semut mengetahui saya adalah semut pejantan? Bagaimana dia tahu saya semut betina yang harus kemudian para pekerja melayani dia? Siapa yang ngajarin? Tidak ada teori evolusi bahwasanya ini umur mereka cuma sebentar, tahu-tahu meninggal. Waktu lahir tidak ketemu bapak ibunya, tahu-tahu bagaimana bisa? Itu namanya naluri. Ini juga tidak pernah bisa dijelaskan oleh orang-orang ateis. Saya sering sampaikan juga, misalnya anak baru lahir, bayi baru lahir, tiba-tiba diletakkan mulutnya di puting susu ibunya, kemudian dia bisa netek. Bagaimana dia bisa belajar kalau ini puting adalah sumber makanan, kemudian bagaimana dia bisa menyedot? Siapa yang ngajarnya? Siapa yang ngajarin dia? Kalau satu profesor seluruh alam semesta suruh ngajarin seorang anak untuk berkedip aja main mata, tidak bakalan bisa. Kenapa? Ini tidak ngerti apa-apa, ngelihat aja belum bisa. Gimana bisa diajarin? Tiba-tiba dia nempel, langsung dia bisa nyedot. Itu namanya naluri. Ya, naluri. Ya. Contohnya lagi, banyak kalau kita bicara tentang, ya tidak ada yang ngajarin, tahu-tahu bisa. Contoh, tidak ada yang ngajarin laki-laki suka dengan perempuan. Taruhlah ada orang hidup, tahu-tahu laki-laki lihat perempuan, tahu-tahu dia tertarik. Syahwat. Dari mana? Ya, dari sananya Allah yang tanamkan. Laki-laki suka dengan perempuan. Laki-laki suka dengan perempuan. Ya. Enggak perlu diajar-ajarin, enggak perlu pakai teori evolusi. Ya. Tahu-tahu laki-laki suka dengan perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Kata Allah, Allah jadikan bagi manusia syahwat. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati wadh dhahabi minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamah. Allah menjadikan zujina, Allah menjadikan terhias dalam jiwa-jiwa manusia. Itu artinya apa? Naluri yang Allah tanamkan. Laki-laki suka dengan perempuan. Laki-laki suka dengan harta. Kenapa kita suka lihat emas?
Emas itu barang apa sih? Apa bedanya emas? Mending donat lebih enak. Emas nggak bisa dimakan. Tapi kenapa suka emas? Dari sananya. Wanita suka dengan emas. Dari mana? Dari sananya. Mau diapain? Lihat bagaimana naluri yang Allah tanam pada hewan. Bagaimana sapi jantan suka dengan sapi betina. Kalau sapi jantan dihadapkan cewek cantik, artis, sapi nggak mau. Menurut sapi ini cewek jelek. Jadi dia sukanya sapi betina yang gembrot, yang belum mandi, itu yang dia suka. Kenapa? Karena instingnya seperti itu, naluri. Jadi tidak pernah dijelaskan oleh orang-orang ateis. Tidak mungkin dia mengatakan semua terjadi dengan sendirinya. Mustahil. Ada Tuhan yang menciptakan. Kemudian dalilul jamal, ini keindahan. Ini juga membuat bingung mereka. Ya. Kalau seandainya terjadi dengan sendirinya, nggak perlu keindahan. Tapi Allah memang kasih keindahan. Kata Allah, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Zinatan laha. Ya. Kami jadikan ya, apa yang di atas muka bumi, apa yang di atas bumi ya, sebagai keindahan, perhiasan. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Saya bacakan ayat-ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan ada keindahan, tumbuhan ada keindahan. Seperti Allah berbicara tentang hewan-hewan, kata Allah Subhanahu wa taala, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u minha wa minha ta'kulun. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan pada hewan tersebut ada keindahan. Ya tatkala kalian gembalakan, tatkala pulang dari gembala. Ya, kita senang lihat hewan, ada ketentraman melihat hewan-hewan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum, kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj." Tidakkah mereka lihat kepada langit di atas mereka, bagaimana kami tinggikan langit tersebut, bagaimana kami hiasi. Lihat indah, langit bintang-bintang, ada keindahan. Nah, kalau hanya sekedar alam semesta untuk kehidupan, tidak perlu keindahan. Keindahan ini menunjukkan ada yang bikin, enggak mungkin keindahan terjadi dengan sendirinya, enggak mungkin. Ini keindahan luar biasa, ada yang bikin. Kata Allah, wa zayyanaha, kami hiasi langit-langit. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada retak-retak dan tidak ada bolongnya sama sekali. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi yang kami bentangkan dan kami lemparkan kepadanya gunung-gunung. Wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan di atas bumi tersebut min kulli zawjin bahij, pasangan-pasangan yang menarik ya. Tumbuh-tumbuhan yang menarik, luar biasa. Ya, ini semua tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Allah berfirman juga, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an." Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan bagi kalian dari langit hujan? Fa'ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan kebun-kebun yang indah dipandang, dzata bahjah. Kalau dilihat begitu menyenangkan. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohon tersebut. Lihat, Allah bikin bunga bunga-bunga yang indah ya. Bunga melati aja warnanya macam-macam, ada merah, ada putih, ada jingga, ada kuning, subhanallah ya. Lihat bagaimana Allah ciptakan hewan ya. Burung-burung yang begitu indah. Burung-burung dengan warna yang begitu indah. Allah bisa saja bikin burung semua sangar, tapi subhanallah Allah bikin ada yang indah. Ini pasti ada yang cipta, nggak mungkin dengan tiba-tiba. Lihat bagaimana kicauan burung yang begitu indah, bahkan dalam satu kicauan burung para sebagian ahli burung heran. Kenapa burung sekali berkicau terkadang bisa keluarkan dua nada ya. Ya, kalau kita nggak bisa, ya satu do, re mi fa sol la si do ya satu saja. Dia terkadang bisa langsung mi dengan do ya gimana ya. Keren langsung keluar dalam suatu suara dengan dua nada. Ya Allah, siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Keindahan ya. Makanya Allah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah mencintai dengan keindahan. Itu dengan Allah yang Maha Indah, Allah memberikan dampak di antaranya Allah bikin makhluknya yang penuh dengan keindahan. Seandainya alam semesta terjadi dengan sendirinya, maka tidak mungkin adanya keindahan. Tidak perlu keindahan, tapi ternyata Allah menjadikan keindahan di berbagai macam makhluk-makhluknya yang luar biasa. Taib, tolong dihapus ya.
Baik, sekarang tafakkur. Jadi kita sudah sebutkan tadi at-tafakkur ada dua topiknya. Pertama, memikirkan adanya Allah. Sudah kita sebutkan tadi berbagai macam dalil-dalilnya. Yang kedua, memikirkan agungnya Allah. Ya. Ini sangat kita penting ya. Agungnya Allah, sebenarnya Allah Maha Agung, dan dalam ayat banyak sekali Allah menyebut tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sungguhnya bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu megah pada hari kiamat akan Allah lipat, Allah lepaskan dari orbitnya, dan Allah akan lipat, Allah robek, Allah lipat. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat, tatkala langit terbelah, ya. Was samawati matwiyat, kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu berbicara tentang langit yang begitu megah, ternyata sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti saya pernah jelaskan dalam akhir dari kitab Tauhid, Nabi SAW menjelaskan bagaimana jarak antara bumi dengan langit ya. Jarak ya sederhana antara bumi ya. Ini bumi. Kemudian jarak sampai ke langit 500 tahun perjalanan. Kemudian langit pertama. Langit pertama. Langit pertama. Itu juga jaraknya, lebarnya langit pertama, ya. Lebarnya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak langit pertama dan kedua. Jarak langit satu hingga kedua sama. 500 tahun perjalanan. Ya. Ya. Kata Allah, sab'a samawatin tibaqa. Kami jadikan 7 langit yang berlapis-lapis. Ternyata menurut pendapat yang benar, ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, langit tersebut bukan nempel. Langit itu tidak nempel. Tetapi langit kemudian jarak. 500, langitnya sendiri tebalnya 500 tahun perjalanan, kemudian jarak. Kemudian langit kedua juga tebalnya 500 tahun perjalanan, kemudian jarak lagi. Kemudian langit ketiga. Demikian maksud saya gitu. Jadi jaraknya ini langit satu, tebalnya 500 tahun perjalanan, kemudian jarak antara langit satu dengan langit dua, ya. Langit dua ini juga jaraknya 500 tahun. Terus dan selanjutnya kemudian langit kedua, kemudian langit ketiga, kemudian langit keempat, kemudian langit kelima, kemudian langit keenam, kemudian langit ketujuh. Kemudian jaraknya, kemudian kursi, ya. Ini kursi. Kursi, kemudian air, ya. Jarak lagi, kemudian air. Ada laut, ya. Ini juga jaraknya sama, ya. Jaraknya 500. Kemudian arsy. Ya, ini semua alam semesta, kemudian Allah di luar alam. Allah di luar alam semesta, kata Nabi SAW, Allah di atas ars di luar alam semesta, dan dia tahu apa yang kalian lakukan di atas muka bumi. Anta zahir, falaysa fawqaka syai', kata Nabi, ya Allah, engkau adalah maha zahir, tidak ada yang di atas engkau. Wa antal batin, dan engkau maha batin, falaysa dunaka syai', tidak ada pun yang tersembunyi dari dirimu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda." Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit untuk membenamkan kalian lihat dari atas muka bumi? Lihat bagaimana agungnya Allah. Ini semua alam semesta. Kata Ibnu Abbas, "Mas samawatu sab' wal arduna sab'." Ya, fi yadillah illa ka khardalin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang 7 dengan bumi yang 7 dalam genggaman Allah kecuali seperti biji sawi dalam genggaman kalian. Makanya Allahu Akbar. Kita harus tahu bahwasanya Allah Maha Agung. Ya, kita renungkan bagaimana Allah dalam Al-Qur'an begitu banyak. Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Ya ikhwani, para ikhwan dan akhwat, kita yakin Tuhan itu ada. Kita ini hidup tidak bermain-main. Afa hasibatum annakum annama khalaqnakum abatha.
Apa kalian menyangka kalian akan diciptakan oleh hanya sekedar sia-sia, tidak ada tujuan? Ada tujuan. Kita ini sekarang semua sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada petugas yang Allah kirimkan, malaikat mencatat semua perbuatan kita. Dan kita akan meninggal, kemudian kita akan dibangkitkan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini maksudnya pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita bertafakur. Terlalu banyak ayat yang kita bisa bertafakurkan untuk mengetahui adanya Allah, dan terlalu banyak ayat yang membuat kita tafakur akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita takut kepada Allah. Jangan menganggap kehidupan ini hanyalah sia-sia. Ingatlah semua penglihatan kita, pendengaran kita, perkataan kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang lewat semuanya ada hisabnya, ada perhitungannya. Kita sekarang hidup di zaman yang kita buang-buang waktu. Ali bin Abi Thalib telah berkata, "Al-waqtu kas-sayf, illam taqta'hu qata'aka." Pedang itu seperti waktu adalah seperti pedang, kalau kau tidak memutuskannya kau akan diputus oleh pedang tersebut. Waktu itu kalau tidak kita habiskan untuk bermanfaat, maka akan habis untuk yang sia-sia dan tinggal hanya penyesalan pada hari kiamat. Demikian Allah taala bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Bismillah. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, materialnya luar biasa, perlu konsentrasi yang benar-benar. Kita lanjutkan ke sesi bertanya jawab Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan teori Darwin mengenai evolusi manusia, di mana manusia purba dulu bentuk fisiknya tidak seperti manusia sekarang, di mana ditemukan bukti-bukti rangka dari manusia purba tersebut. Apakah itu artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berserta dengan evolusinya? Dan satu lagi Pak Ustadz, pertanyaannya bagaimana dengan makhluk luar angkasa? Apakah ada dalam Al-Quran mengenai soal itu Pak Ustadz? Baik. Adapun teori Darwin, ya, dia dibangun di atas apa? Dibangun di atas namanya teori apa? Evolusi ya. Ya, teori evolusi itu bahwasanya gampangannya yang gagal akan gugur ya, dan terus ada perubahan-perubahan penyesuaian dengan kondisi alam ya. Kita bilang ini teori yang batil, secara Islam salah. Kenapa? Karena dalam Islam manusia yang pertama diciptakan adalah Adam alaihissalam, dan dia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi SAW, nanti orang-orang kalau masuk surga sesuai dengan bentuk Nabi Adam alaihissalam, tingginya 60 situna dzira'an, 60 sekitar 30 meter ya. Itu manusia pertama hebat. Adam sangat tampan. Makanya penghuni surga nanti masuk surga dengan bentuk ayah mereka Adam alaihissalam. Ya, maka tidak benar bahwasanya manusia asalnya monyet. Tidak masuk akal. Ya. Kemudian monyet berubah kemudian menjadi manusia. Adapun kebatilan akan hal tersebut banyak dalilnya akan menunjukkan kebatilan teori Darwin. Yang pertama kita bilang, coba antum perhatikan antara monyet dengan manusia. Kalau lahir, monyet melahirkan anaknya, manusia melahirkan anaknya. Namanya perubahan itu dari tidak sempurna menjadi sempurna. Sekarang bayinya manusia begitu lahir nggak bisa apa-apa. Bayinya monyet langsung bisa loncat-loncat. Mana lebih sempurna dari sisi bayi? Lebih sempurna bayi monyet daripada bayi manusia. Ya. Maka bagaimana kemudian monyet ini kemudian menjadi asal usul dari manusia? Hanya sekedar ada sedikit kesamaan kemudian kita bilang monyet adalah muasal dari manusia. Kita bilang tidak, manusia Allah ciptakan dengan mulia, bukan asal dari monyet. Kemudian monyet-monyet yang umurnya ribuan tahun, mana enggak ada yang berubah jadi agak tampan, enggak ada. Monyet-monyet tetap jadi monyet. Ya. Antum pergi monyet 1000 tahun yang lalu sampai monyet sekarang, yaitu monyetnya begitu-begitu saja. Lihat hewan-hewan, apakah antum lihat perubahan? Omong kosong Darwin, kita sudah dari berapa ratus tahun, mungkin 1000 tahun lalu sampai sekarang ya jerapah tetap jerapah. Kita dengar di hadis-hadis ya onta tetap onta, tidak ada onta kemudian tiba-tiba berubah menjadi, itu teori ngawur, evolusi ngawur, itu teori amburadul. Kemudian tadi kalau dia mengatakan bahwasanya perlu belajar, perlu namanya, tadi saya bilang lihat, Darwin tidak pernah bisa menjelaskan tentang tadi kita bilang teori naluri. Kok tiba-tiba manusia suka dengan laki-laki suka dengan perempuan? Ya. Contoh sederhana, dia bicara juga tentang rambut. Dulu monyet banyak rambut. Loh sekarang kita kenapa rambut berkurang? Apa masalahnya? Kenapa kita tidak rambut banyak seperti monyet? Kenapa yang berubah cuma wajah jadi tampan? Kenapa rambut bisa berkurang? Kenapa? Harusnya rambut tetap banyak. Kita masih butuh rambut misalnya. Oh, sekarang manusia tinggal di rumah tidak butuh rambut. Loh, kalau tidak butuh rambut, kenapa rambut di kepala masih ada?
Karena kepala mudah terbentur. Lah kenapa rambutnya tidak di hidung? Bukankah hidung lebih mudah terbentur? Dari mana ya? Terus kenapa bagian dalam, bagian kemaluan ada rambut, begitu tidak terbentur? Dari mana? Ya aneh, kenapa di kepala ada rambut, di kemaluan ada rambut? Ya dari mana? Darwin tidak bisa menjelaskan. Dia teori gagal Darwin. Wajah dia mungkin mirip monyet, dia bilang dia dari keturunan apa? Monyet. Kalau kita bilang enggak, kita bukan keturunan monyet, kita keturunan manusia, alhamdulillah. Dan banyak. Adapun menemukan fosil-fosil, ini banyak pembicaraan. Ada yang mengatakan fosilnya fosil mungkin monyet ya, kemudian disangka seperti manusia ya, atau dikatakan digatok-gatok kayak cocok logi ya, atau kemudian ada yang mengatakan fosilnya juga berasal dari berbagai kerak bumi yang berbeda. Itu banyak pembahasan, dan itu adalah teori yang tidak pernah bisa dibenarkan karena bertentangan dengan akal ya, bertentangan dengan akal dan tidak bisa terbukti. Jadi percaya dengan teori Darwin itu kekufuran. Percaya dengan teori Darwin adalah apa? Kekufuran. Tidak boleh orang percaya dengan teori Darwin karena teorinya tidak benar dan akhirnya seakan-akan manusia berasal dari monyet. Itu tidak benar, ini penghinaan terhadap manusia. Tapi ada lagi yang bertanya? Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Sunatullah atau ketetapan Allah Azza wa Jalla untuk wanita adalah di rumah mengurus anak dan suami. Saya sudah mencoba melakukannya Ustadz beberapa tahun terakhir ini. Namun hati ini sebenarnya tidak bahagia menjalaninya. Bukan berarti saya ingin balik bekerja di kantor karena sesungguhnya saya takut pada azab Allah Azza wa Jalla. Namun pertanyaannya, apakah menjalani dengan berat hati tanpa kenikmatan bisa diterima oleh Allah sebagai ibadah? Apakah bisa dianggap sebagai amalan hanya karena takut diazab? Saya butuh nasihat Ustadz agar menjalani dengan hati yang ringan dan ikhlas. Jazakallahu khair. Yang pertama, seorang harus tahu tugasnya, ya, dia harus hak dan kewajibannya, dan dia kalau dia tahu kewajibannya ngurus anak, ngurus suami, dan itu yang bisa dilakukan, dia harus mengetahui bahwa itu adalah ibadah yang agung ya. Adapun dia belum bisa tulus kalau bahasa kita, yang penting dia tahu ini perintah Allah, maka dia sudah dapat pahala insya Allah. Kalau dia tulus lebih lagi pahalanya. Tapi kalau seandainya dia belum bisa ridha, masih perlu sabar, ya apa-apa, dia sudah dapat pahala. Ya, dia sudah dapat pahala. Karena orang yang menjalankan ibadah dengan penuh kesabaran, ya tidak semua ibadah kita sukai. Ya, tidak semua ibadah kita sukai ya. Sedekah atau bayar zakat, sebagian orang tidak membayar zakat, ragu, tapi dia harus bayar. Uang dia berkurang misalnya ya, tapi dia paksakan dirinya, dia bersabar dan dia dapat pahala. Yang penting dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia belum tulus atau belum ridha, maka ini perlu perjuangan ya. Ya perlu perjuangan dengan belajar agama, dengan meyakini bahwasanya semua perintah Allah itu yang terbaik ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Ini perlu perenungan dan pelajaran sehingga nanti dia bisa tulus dalam menjalani tugasnya. Allah alam bisawab. Baik, bismillah. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, dalil Al-Ihkam, Quran surat apa dan ayat berapa tadi? Al-Ihkam surat An-Naml ayat 88. An-Naml 88, kemudian surat As-Sajdah ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Kemudian sun Allahul ladzi atqana kulla syai'. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya semua ciptaan Allah adalah muhkam, kokoh ya. Kalau kita nih Indonesia, kalau orang manusia kita bilang ini mobilnya hebat. Kalau orang bikin mobil ini mutqin, pembuatannya itqan luar biasa, canggih, keren. Kita bicara manusia coba, keren. Kita bilang hewan Allah ciptakan keren, luar biasa, sempurna. Ya, sempurna dengan jari, dengan bentuknya sesuai dengan yang cocok dengan dia. Tugas hewan tersebut sebagai apa? Kita bicara tentang misalnya onta. Saya sudah pernah menjelaskan tentang tafsir apa? Al-Ghasyiyah, bagaimana onta luar biasa. Makhluk yang Allah ciptakan yang namanya onta ini luar biasa. Kita bicara tentang semut, bicara tentang lebah, bagaimana kerjanya, luar biasa, menakjubkan. Itu semuanya namanya itqan. Taib. Silakan. Diulang tadi An-Naml 8 ya Ustaz ya? An-Naml 88. 88 ayat 7. 7. Jazakallahu. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Tadi dijelaskan soal jarak Pak Ustadz, itu jarak itu perhitungannya berdasarkan apa Pak Ustadz? Apakah itu dengan Rasulullah hanya sebutkan secara global 500 tahun perjalanan. Tidak tahu. Ini Rasulullah ingin menjelaskan bahwa jaraknya sangat jauh, tapi 500 tahun perjalanan tersebut perjalanan apa kita nggak tahu. Perjalanan kuda berlari kencang ya. Tapi yang jelas jaraknya sangat jauh. Kita bumi dengan langit saja, langit pertama yang kita lihat jaraknya sudah sangat jauh, belum lagi
langit kedua, jarak antara langit pertama dengan kedua sungguh sangat jauh. Wallahu a'lam bishawab. Intinya terkadang Nabi menjelaskan demikian untuk menjelaskan jarak yang sangat jauh. Tapi perjalanan apa kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan sudah habis ini, belum ada yang bertanya lagi. Oh ya, demikian saja pertemuan kita. Semoga bermanfaat kepada para ikhwan dan akhwat. Semoga perkajian kita ini menambah keimanan kita kepada Allah dan kita semakin merasa bertanggung jawab bahwasanya kita akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk mengagungkan Allah sebisa mungkin agar kita bisa beribadah dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah selesai sudah kajian online bersama Ustadz Firanda dan Dirja. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, melindungi kita sekeluarga hingga akhir nanti. Dan kita selalu berada dalam kondisi istiqomah. Amin Allahumma amin. Kami dari Samanah Taklim dan The Toner mengucapkan jazakallahu khair, barakallahu fikum. Sampai bertemu di kajian online selanjutnya, insya Allah. Mohon maaf atas kekurangannya bila ada pertanyaan yang belum dijawab atau ada yang tidak terjawab. Kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada kajian Senin dengan Ustadz Ashar Khalid bin Saif ya.